Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang saya hormati Mudirul Am Pondok Pesantren dan PKBM Marufat, Kiai Haji Usmauluddin MA, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peta surat Al-Mujadalah secara umum. Surat Al-Mujadalah memiliki arti wanita yang mengajukan gugatan. Surat ini adalah surat ke-58 dalam tartib mushaf dan terdiri dari 22 ayat. Surat ini termasuk ke dalam kelompok surat Madaniyah. Surat ini dinamai Al-Mujadalah karena pada awal surat ini disebutkan bantahan seorang perempuan yang menurut riwayat bernama Khawlah binti Sa'labah terhadap sikap suaminya yang telah menziharnya. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW dan dia menuntut supaya beliau memberikan keputusan yang adil dalam persoalan itu. Dinamai juga Al-Mujadalah yang berarti perbantahan. Pokok bahasan surat Al-Mujadalah. Surat ini diawali dengan menjelaskan wanita yang mengadukan dirinya, yaitu Khawlah binti Sa'labah yang dizihar oleh suaminya. Kemudian surat ini menjelaskan tentang hukum kifarat. Surat Al-Mujadalah kemudian berbicara mengenai hukum berbisik-bisik, yaitu perkataan yang pelan antara dua orang atau lebih banyak. Surat ini juga berbicara mengenai kaum Yahudi yang menghadiri majelis Nabi, lalu mereka menghormati beliau dengan penghormatan penuh tanda tanya. Surat ini juga membicarakan orang-orang yang munafik secara singkat. Lalu surat ini ditutup dengan menjelaskan hakikat cinta dan benci karena Allah yang merupakan dasar iman dan ikatan agama yang paling kuat. Munasabah surat Al-Mujadalah dengan surat Al-Hadid. Yang pertama, pada surat Al-Hadid disebutkan beberapa asmaul husna, diantaranya adalah Al-Batin dan mengetahui segala sesuatu. Sedang pada surat Al-Mujadalah disebutkan bahwa Allah mengetahui pembicaraan-pembicaraan yang dirahasiakan. Yang kedua, pada akhir surat Al-Hadid disebutkan bahwa Allah mempunyai karunia-Nya kepada wanita, yaitu dengan menghilangkan hal-hal yang merugikan pihak wanita pada hukum zihar yang berlaku di kalangan Arab jahiliyah. Munasabah surat Al-Mujadalah dengan surat Al-Hasyr. Yang pertama, pada akhir surat Al-Mujadalah, Allah menyatakan bahwa agama Allah akan menang. Sedang pada permulaan surat Al-Hasyr diterangkan salah satu kemenangan itu, yaitu pengusiran Bani An-Nadir dari Madinah. Peta pembahasan surat Al-Mujadalah. Ayat pertama sampai ayat 7 menjelaskan tentang hukum zihar. Ayat ke-8 sampai ayat ke-10 membahas tentang celaan perundingan rahasia untuk memusuhi Islam. Ayat 11 sampai 13 tata cara dalam persidangan dan pertemuan. Dalam ayat 11 terdapat asbabun nuzul yang mana Muqatil berkata Nabi SAW memuliakan pengikut perang Badar dari Muhajirin dan Ansor. Kemudian beberapa orang dari pengikut perang Badar datang termasuk Thabit bin Qais dan mereka telah didahului oleh orang lain. Mereka berdiri di hadapan Nabi SAW untuk menanti diberi tempat. Namun lama mereka tidak mendapat tempat. Hal itu membuat Nabi keberatan sehingga beliau bersabda kepada beberapa orang yang ada di sana. Berdirilah hai fulan sebanyak jumlah pengikut Badar tersebut yang masih berdiri. Hal itu dirasakan berat oleh orang yang disuruh berdiri dari tempatnya. Dan orang-orang munafik mencela hal itu dengan berkata, Muhammad tidak adil terhadap orang-orang yang disuruh berdiri. Mereka telah memperoleh tempat dan ingin dekat dengannya, namun dia malah menyuruh mereka berdiri dan mendekatkan orang yang datang belakangan. Maka Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dalam surat Al-Mujadalah terdapat keindahan bahasa, yaitu pada ayat 20 dan 22. Pada ayat 20 Allah menyebutkan golongan setan adalah orang-orang yang rugi. Setelah itu Allah menyebutkan di ayat 22 bahwa golongan Allah adalah orang yang beruntung. Hikmah yang bisa didapatkan dari surat Al-Mujadalah adalah kita harus sami'na wa ta'na ketika diperintahkan untuk memimpin. Dengarkanlah dengan benar dan laksanakan dengan baik. Dan berlapang dadalah kalian karena semua itu mengandung hikmah tersirat. Tidak semua hikmah nampak di awal. Hikmah atau kebermanfaatan bukan kita yang menentukan. Biarlah manfaat itu datang seiring peristiwa yang terus berjalan mengikuti arahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.